Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu. Alam semesta dalam genggaman tanganmu, Tuhan. Yesus,
berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab Kau yang berdaulat. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat, Yesus. Haleluya. Mari sembah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang hadir di tempat ini. Kami sembah Yesus, kami tinggikan tempat ini. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Amen. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Mari dengan segenap hati katakan, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises.
Kami siap meninggikan, memuji Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, yang siap meninggikan Dia lebih lagi bersama berkata, amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Nama di atas segala nama. Nama Yesus tidak tertandingi. Boleh lihat kanan kiri, katakan nama Yesus tidak tertandingi. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa ya. Terima kasih Tuhan. Padamu kami berlindung. Tepuk tangan lebih ya. Kami kagumkan Engkau Yesus. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan kanan kiri, tak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Dengan iman katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan yang berkemenangan dalam Yesus. Ya, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yeay. Terima kasih Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Lagi katakan, tak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Injak musuh. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Ya, ya, ya. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yeay. Yang berharap bergantung kepada kerajaan yang tidak yang kekal, hanya kepada Yesus, tidak akan pernah goyah. Amin. Boleh lihat kanan kiri, bersama Yesus tidak akan pernah goyah. Tepuk tangan lebih aja. Amin, Jesus. Angkat tangan dua-dua kepada Yesus yang percaya. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu. Cepat Tuhan. Sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Thank you Jesus. Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Kerajaannya terus ada dalam hidup kita selamanya. Katakan haleluya. 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 Dia yang terus bertahta.
yang terus ada bagi hidup kita, amin. Oleh sebab itu lihat kanan kiri, katakan dengan tegas, deklarasikan, sebab itu tidak akan pernah goyah. Amin. Apapun yang kita hadapi, kita percaya bersama dengan Yesus pasti ada kekuatan. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya. Kami kagumkan Engkau Yesus. Rancangan-Mu tetap terjadi atas hidup kami. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Yang merindukan Tuhan lebih lagi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Ya. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di mata, mujizat dinyatakan. Sama-sama. Great is our God. Amin. Tepuk tangan atas kepala. Ya. Lebih lagi. Amin. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Yang merindukan Dia lebih lagi. Kami rindukan kuasa Tuhan. Jawa Barat. kebangkitan pasti terjadi. Ya. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin Tuhan. Kami rasakan kedahsyatan-Mu setiap hari Yesus. Mengiring setiap langkah kami. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, Bangsa kami. kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great Cuma Tuhan. Ayo menyembah-Mu Tuhan. Ada kesulitan besar terjadi atas bangsa ini. Mujizat. mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Yesus kita luar biasa, amin. Sebelum duduk tos kanan kiri, Yesus kita luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkati Tuhan.
Biarlah keluar dari hati kita yang terus bersyukur kepada Tuhan. Menikmati semua yang baik. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, dari selamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih. Saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa kiranya pengurapan Tuhan yang mengajar kami dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman yang kami dengarkan. Terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang saya bisa ada di tempat ini. Untuk pertama kali rasanya saya khotbah di tempat ini ya. Ya, saya melayani di Bandung Timur, GBI Elwah Gede Bage namanya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menjadi Murid Kristus. Boleh tampilkan slide saya? Menjadi murid Kristus. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Menjadi murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, Gembala pembina kita mengingatkan kita semuanya bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Nah, hanya muridlah yang akan dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Katakan amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Perintah ini disampaikan hanya kepada murid. Ketika kita tahu perintah ini hanya disampaikan kepada murid, maka kita juga harus tahu bahwa penyelesaian amanat agung itu hanya bisa dilakukan oleh murid. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menjadi murid Kristus. Boleh slide berikutnya? Murid. Apa yang harus dilakukan oleh murid? Ya, saya akan sampaikan hal yang sederhana saja. Coba kita ingat-ingat lagi apa yang kita lakukan pada saat kita, nanti slide-nya kalau saya bilang next baru ya. Oke. Yang pertama, namanya murid itu harus diajar. Betul? Katakan amin. Yang kedua, next. Yang namanya murid, dia harus belajar dan berlatih. Betul? Yang ketiga, next. Yang namanya murid, dia harus mau ikut ujian atau bertanding. Kalau kita mau menjadi murid yang bisa menyelesaikan setiap program yang ada di sekolah kita tepat pada waktunya, makanya yang namanya murid, dia harus diajar, dia harus belajar, berlatih, lalu kemudian dia harus ikut yang namanya ujian. Gak bisa seorang murid hanya memilih untuk diajar saja, tapi dia gak mau belajar. Atau dia sudah diajar, dia sudah belajar, tapi dia gak ikut namanya ujian atau bertanding. Itu gak bisa dikatakan murid yang sejati. Nah, kita harus paham Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menjadi murid Kristus yang targetnya adalah menyelesaikan amanat agung yang Yesus sampaikan, maka namanya murid, kita murid Kristus harus mau diajar. Yang kedua, harus mau belajar. Yang ketiga, kita harus mau ikut ujian dan bertanding. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo sekarang kita akan belajar. Kenapa kita harus diajar? Next.
Kenapa kita harus diajar? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Perjanjian Baru, maka dalam pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, maka Yesus memiliki kebiasaan apa dalam pelayanannya? Dia mengajar banyak orang. 2 Timotius 3 ayat 16. Perhatikan baik-baik. 2 Timotius 3. Kalau saya di sini kelihatan nggak ayatnya? Kelihatan ya? Oke. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Tulisan apa yang dimaksudkan? Alkitab katakan tulisan yang ada di dalam Alkitab adalah perkataan Allah sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, ketika Bapak Ibu Saudara dengar pendeta hamba Tuhan khotbah menyampaikan firman Allah, maka saya mau katakan firman Allah yang disampaikan itu adalah perkataan Allah sendiri. Katakan amin. Jadi ketika tadi kita baca segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang adalah perkataan Allah sendiri, semua firman yang tercatat dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu adalah perkataan Allah. Nah, Alkitab ingatkan kita bahwa perkataan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Katakan amin. Jadi seorang murid dia harus senang untuk diajar. Artinya dia harus senang dengar firman Allah. Karena apa? Firman Allah adalah perkataan Allah sendiri. Yang Alkitab katakan dia bermanfaat untuk mengajar. Bagaimana cara murid Kristus mau diajar? Apa? Dengar perkataan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi murid dan kemudian murid itu diajar? Apa Bapak Ibu Saudara? Mendengar perkataan Allah. Ketika kita mendengar perkataan Allah, kita sedang diajar. Amin. Yuk lanjut. Kenapa kita harus diajar? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kitab para rasul bilang begini. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia. Kenapa kita harus diajar? Supaya kita tetap hidup dalam kasih karunia. Alkitab dalam terjemahan lainnya bilang begini. Kenapa kita harus diajar? Supaya kita tetap mengandalkan kebaikan hati Allah yang diberikan melalui Yesus. Kenapa kita harus diajar? Supaya kita bisa mengandalkan kebaikan Allah dalam setiap kehidupan kita. Lanjut, Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Bapak Ibu Saudara, semalam saya melihat kehidupan orang-orang di negara maju. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Orang yang selama ini hidup baik-baik saja. Tiba-tiba karena ada perubahan goncangan dalam dunia yang kita tahu, yang kita lihat, yang kita pelajari. Mereka semua mengalami hal-hal yang berbalik. Yang dulu punya rumah, hari ini gak punya rumah. Yang dulu punya pekerjaan baik, hari ini dia tidak memiliki pekerjaan. Semua yang dimiliki tiba-tiba harus terjual karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan Pak Niko ingatkan kita dalam doa pekerja yang lalu. Dunia ini tidak akan lebih baik
dari tahun-tahun yang sebelumnya. Bapak Ibu percaya? Tapi percaya kebaikan hati Allah yang harusnya kita lihat senantiasa. Itulah dasar kita memiliki harapan. Keadaan sekelilingnya mengerikan dan menakutkan. Bapak Ibu Saudara, sedikit saya mau cerita. Ada satu ulasan. Tahun 2000, ketika seseorang memiliki banyak ruko, ya, bagi orang-orang yang memiliki banyak ruko, dia berpikir bahwa ruko itu akan menghasilkan uang bagi hidupnya. Itu akan jadi passive income bagi dirinya tanpa perlu bekerja. Ruko itu akan menghasilkan kekayaan bagi dirinya. Tapi analisis yang dibuat di tahun 2026, hari ini banyak ruko yang dulu menjadi pemasukan bagi yang pemilikinya. Hari ini ruko-ruko itu tidak lagi bisa menghasilkan bagi dirinya. Pernah lihat kalau Bapak Ibu sudah berjalan di daerah Bandung, daerah-daerah tertentu, dulu ruko-ruko itu yang ramainya luar biasa. Hari ini menjadi ruko-ruko yang seperti rumah hantu. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Saya mau sampaikan, dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Tapi Alkitab bilang, kalau kita mau diajar, kita sedang menguatkan harapan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ajaran itu diberikan untuk menjadikan kita tabah dan kuat. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara saya, kita semua mau diajar, Alkitab sedang mengajar kita supaya kita bisa jadi orang tabah dan kuat. Kenapa? Sehingga kita bisa terus berharap kepada Allah yang menjadi penolong kita. Ketika kita mau diajar, kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang teguh. Dan pada akhirnya kekuatan dan keteguhan kita, itulah yang membuat kita bisa berharap sepenuhnya kepada Allah yang menjadi penolong kita. Katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 11. Next. Kenapa kita harus diajar? Supaya kita menjadi orang percaya. Selalu percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus diajar? Supaya kita percaya sepenuhnya kepada firman. Next. Dan pada akhirnya perhatikan baik-baik. Ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sorry. Maju. Next. Kolose 1 ayat 20. Perhatikan baik-baik. Ini yang harus kita pahami secara utuh. Saya mau ingatkan kita semua, jemaat GBI, tujuan hidup kita itu bukan sekedar masuk surga. Saya ulangi ya, tujuan hidup kita bukan sekedar kita masuk surga ketika kita percaya Yesus. Kita sudah diselamatkan. Tapi tujuan hidup kita seyogyanya adalah menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Katakan amin. Ketika kita tahu tujuan hidup kita adalah serupa dan segambar dengan Allah, maka kita bisa mengasihi musuh kita. Ketika kita tahu tujuan hidup kita adalah serupa dan segambar dengan Allah, maka kita bisa mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita. Katakan amin. Ketika kita tahu tujuan hidup kita adalah serupa dan segambar dengan Allah, maka kita bisa mengasihi istri kita dengan segala kekurangannya. Ketika kita tahu tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Allah, maka kita bisa menghormati suami kita betapapun juga dia sudah melakukan kesalahan. Ya, boleh tepuk tangan suaminya, tepuk tangan istrinya. Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan firman itu gak mudah. Ada yang bilang mudah melakukan firman Allah? Saya pernah ikut Bible study bilang gak mungkin melakukan firman Allah. Gak mungkin kita bisa lakukan firman Allah.
Tapi kalau kita tahu tujuan hidup kita apa, menjadi serupa dan segambar dengan Allah, maka semua rintangan yang gak mungkin kita hadapi, itu pasti bisa kita lakukan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik, kenapa kita harus diajar? Karena ajaran itu akan memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita bisa serupa, kita bisa segambar dengan Kristus kalau kita mau diajar. Kita bisa melakukan setiap firman yang tidak mudah untuk kita lakukan kalau kita mau beri diri kita untuk diajar. Amin. Tugas seorang murid adalah dia harus diajar. Ayo bilang kiri kanannya, kamu harus diajar. Jangan kuat-kuat, nepoknya jangan kuat-kuat ya. Oke, yang kedua. Next. Kita harus apa? Tadi diajar, sekarang belajar. Betul ya? Ketika kita sudah dapat pelajaran, maka kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena kita sadar bahwa ada langkah selanjutnya yang akan kita tempuh. Apa itu? Ujian atau bertanding. Jadi step seorang murid, dia bukan hanya berhenti sampai diajar, atau juga dia hanya berhenti sampai belajar. Dia harus belajar sungguh-sungguh karena dia tahu dia akan ujian. Dia akan diuji. Dia akan masuk yang namanya gelanggang pertandingan. Karena itu murid-murid Kristus harus mempersiapkan diri dengan belajar atau berlatih. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Kenapa kita harus belajar? Perhatikan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, artinya langkah selanjutnya kita tahu kita akan masuk dalam gelanggang pertandingan. Karena itu Alkitab ingatkan kita, kamu harus menguasai dirimu dalam segala hal. Yang merah, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita melatih diri kita untuk menguasai hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar. Jadi ketika dengar firman, kita praktekkan. Dengar firman, kita belajar, oh firman itu seperti itu ya. Nah itu yang akan melatih diri kita sehingga hidup kita, diri kita bisa dikuasai. Nah apa yang kita latih? Alkitab katakan, next. Latihlah dirimu beribadah. Saya mau sampaikan satu hal yang mengejutkan. Di Amerika, saya minum sebentar ya. Perhatian baik-baik. Ini survei yang hasilnya mengerikan dan mengejutkan, bahkan menakutkan. Di Amerika dibuat satu survei. Survei ini dilakukan kepada setiap orang yang tiap minggu ibadah. Boleh saya tanya, siapa yang tiap minggu ibadah datang ke gereja? Nah, hanya kepada orang-orang yang tadi bang angkat tangan. Tiap minggu 52 minggu ya. 52 minggu dalam satu tahun dia nggak pernah absen. Nah survei ini diberlakukan untuk orang ini. Yang kedua, mereka yang tiap minggu ibadah ditanya, apakah kamu ikut KUL atau enggak? Siapa yang ikut KUL? Nah itu juga yang ditanya. Orang yang tiap minggu ibadah, orang yang tiap minggu ikut KUL. Perhatikan pertanyaannya apa? Apa yang terjadi atas kehidupan
kerohanianmu? Tahu nggak jawabannya apa? Saya tidak mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Bayangkan orang yang tiap minggu ke gereja, tiap minggu ikut call, dia bilang kesimpulannya mereka nggak ngalami yang namanya pertumbuhan rohani. Bagaimana dengan kita yang nggak tiap minggu ibadah? Bagaimana dengan kita yang nggak pernah ikut namanya cool komunitas? Alkitab bilang, menjelang kedatangan Tuhan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tugas gereja harus memastikan firman yang disampaikan adalah firman kebenaran yang membangun rohani setiap umat Tuhan yang ada. Itu tugas gereja. Dan Alkitab bilang, latihlah dirimu untuk beribadah. Dalam terjemahan lain saya bilang begini, saya akan sampaikan begini. Hendaklah kamu terus melatih dirimu secara rohani agar semakin berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara melatih hidup kita? Kita harus rajin beribadah. Kenapa? Karena pada saat kita berlatih diri kita untuk beribadah, maka sesungguhnya ibadah itu adalah latihan rohani. Ketika kita menjalankannya dengan setia, artinya kita sedang menjalankan hidup ini supaya menjadi berkenan di hadapan Allah. Jadi kenapa kita harus melatih diri kita? Dan Alkitab mengingatkan kita, latihlah dirimu beribadah supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Allah lah yang akan dipercayakan untuk menyelesaikan amanat agung. Ibrani. Next. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Perhatikan baik-baik. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Perhatikan baik-baik. Yang dimaksud makanan keras di sini adalah firman yang mengajarkan tentang kebenaran. Saya ulangi ya. Yang dimaksudkan dengan makanan keras adalah firman yang tidak sekedar menyenangkan kuping. Apa itu firman menyenangkan kuping? Kamu akan diberkati, hidupmu akan mengalami mujizat, engkau akan disembuhkan. Semua itu bagian yang harusnya otomatis jadi milik kita. Enggak perlu, itu enggak perlu, bukan itu yang kita kejar. Itu namanya susu yang hanya diperlukan oleh anak kecil. Tapi Alkitab ingatkan, makanan keras adalah firman yang mengajar tentang kebenaran. Yang salah kita harus bilang itu salah. Yang tidak boleh dilakukan, nggak boleh dilakukan. Gereja harus berani mengatakan itu. Kenapa? Gereja harus mempersiapkan jemaatnya untuk makan makanan yang keras. Apa itu makanan keras? Makanan keras adalah firman yang mengajarkan tentang kebenaran. Katakan amin. Ketika Bapak Ibu Saudara suka dengan makanan yang jenisnya makanan keras, sebenarnya engkau sedang senang dengan ajaran kebenaran. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Perhatikan. Ketika kita senang dengan firman yang mengajar, firman tentang kebenaran, maka panca indera kita, panca indera rohani kita akan terlatih. Ya, kita tadi diajar.
Nah sekarang kita sedang belajar. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita berlatih. Alkitab ingatkan kita. Firman yang mengajarkan tentang kebenaran. Itulah yang akan melatih panca indera rohani kita. Sehingga kita bisa tahu nanti pada akhirnya mana yang baik, mana yang jahat. Hari ini hal yang mengejutkan terjadi di dunia anak muda. Mereka melakukan segala hal yang tidak pernah kita orang tua lakukan pada saat dulu. Kehidupan yang bebas. Ketika kita tanya, kenapa kau lakukan ini? Karena aku nggak tahu. Kenapa kau lakukan ini? Aku nggak tahu. Kenapa? Mereka nggak pernah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka nggak tahu namanya ajaran kebenaran. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Masih banyak anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya anak-anak Tuhan melakukan korupsi. Masih banyak anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya anak-anak Tuhan melakukan kejahatan seksual di sana. Masih banyak, terlalu banyak orang-orang yang mengaku dirinya adalah anak-anak Tuhan tapi melakukan perselingkuhan. Kenapa? Dia nggak tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena mereka nggak pernah dengar yang namanya ajaran tentang kebenaran. Dan saya mau kasih tahu, ajaran tentang kebenaran itu akan datang, hanya datang ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman yang disebutkan sebagai makanan yang keras. Alkitab katakan, nggak enak. Perhatikan baik-baik, nggak ada di slide, perhatikan. Dalam Ibrani bilang, memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ketika dosa Bapak Ibu Saudara disentuh, ketika Bapak Ibu Saudara punya kesalahan disebutkan itu salah, enak gak? Gak enak. Kasihi istrimu, hormati suamimu. Minggu lalu ketika saya melayani di WBI, saya main piano di WBI, ada 5 orang bersaksi, 8 tahun dia harus berjuang untuk mengampuni suaminya. Dia sudah harus 3 kali ke pengadilan untuk melakukan mediasi, cerai atau enggak cerai. Tapi di akhir tahun saya bercerita tentang jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, dia bilang. Ketika saya dengar firman itu saya pengen lari rasanya dari tempat ibadah. Tapi Roh Kudus mengingatkan orang, kamu harus stay di sana. Ketika dia dengar firman itu yang tidak enak bagi dagingnya. Kemarin dia bersaksi, aku ampuni suamiku setelah 8 tahun aku berseteru dengan dia. Dan dia menangis. Aku gak salah. Sebenarnya bukan aku yang salah. Tapi Tuhan tuntut orang ini untuk minta ampun dan mengampuni. Gak enak ketika kita dengar ajaran tentang kebenaran. Tapi justru ajaran tentang kebenaran yang disebutkan sebagai makanan keras. Itulah yang membuat Bapak Ibu Saudara sedang melatih panca indramu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Kalau di jam saya, ini saya masih punya 10 menit. Saya nggak tahu. Berapa menit lagi ya? Ya. Kalau di Gede Bage saya khotbah 2 jam. Kalau saya lihat di sini jam saya pukul 9:05. Kalau tadi disampaikan saya 45 menit, jadi saya punya 10 menit lagi. It's okay Pak? Oke. Oke ya, kita masuk di step terakhir. Apa? Ujian bertanding. Kenapa Bu? Oh harus selesai, siap. Step ketiga, tadi kita sudah diajar, firman Tuhan yang sesungguhnya akan mengajar kita. Kita berlatih, karena kita sedang mengkonsumsi makanan yang keras. Yang ketiga, kita harus masuk dalam pertandingan yang diwajibkan. Katakan sama-sama, pertandingan yang diwajibkan. Ya. Step terakhir, kita harus masuk dalam fase ujian, bertanding. Dan kita nggak bisa punya pilihan untuk keluar dari gelanggang pertandingan. Setuju ya? Kita nggak punya pilihan
untuk keluar dari gelanggang pertandingan. Kenapa? Kita kan sudah diajar. Kita kan sudah berlatih. Kita harus bertanding supaya apa? Supaya kita dapat mahkota juara. Terakhir, ujian. Atau kita harus ikut pertandingan. Kita semua sebagai murid diwajibkan untuk masuk dalam gelanggang pertandingan. Dan Alkitab ajar kita, kita harus tampil sebagai juara. Katakan amin. Kita harus mendapatkan mahkota sebagai juara. Next. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya gambarkan hal yang gampang aja. Suhu di Lembang berapa derajat, Pak? Sekarang? Hah? Nggak lebih turun ya? Enggak ya, dengan kayak begini. Sekali waktu mungkin Gembala Bapak Ibu Saudara Pak Jajang bilang, jemaat-jemaat yang setia yang tadi angkat tangan yang tidak pernah absen ke gereja, saya kasih bonus kata Pak Jajang. Mumpung Pak Jajang nggak ada di sini. Saya kasih bonus kita ke Jepang. Pengen ya? Ke Jepang di saat salju sedang turun, di saat suhu di Jepang sedang kondisi dingin. Seneng nggak? Wah seneng. Angkat tangan boleh, nanti saya foto. Pak, ini jemaat-jemaat Bapak yang mau dikasih bonus pergi ke Jepang, boleh foto. Oke, ketika Bapak Ibu Saudara tahu kita akan ke Jepang, apa yang Bapak Ibu siapkan? Long john, sepatu boot, kupluk, apalagi? Payung, betul, sedia payung sebelum hujan. Jaket, wah yang tebal-tebal. Udah, betul kan? Ketika Bapak Ibu Saudara sudah sampai di Jepang, Bapak Ibu Saudara sedang di hotel, Bapak Ibu Saudara lihat jendela keluar sana. Hujan salju yang sangat tebal dan dinginnya luar biasa. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Tinggal di hotel atau pergi ke salju sana? Tinggal di hotel dengan pakaian lengkapmu tadi. Pakai long john. Oh semua dipakai, dia lihat. Takut ada salju. Kemana? Kita diam atau keluar? Saya tanya sekali lagi ya. Diam atau keluar? Keluar. Hanya orang gila yang pakai pakaian selengkap pakaian salju, dia tinggal di hotel. Betul nggak? Saya mau kasih tahu. Ini hal yang sederhana sebenarnya yang mengartikan ayat-ayat ini. Kita tuh sudah diperlengkapi dengan ajaran firman. Kita sudah berlatih. Kita tahu sesuatu yang kita nggak mau sebenarnya. Kita nggak suka dengan dingin. Tapi kita tahu ajaran itu, latihan itu yang membuat kita diperlengkapi dengan segala perlengkapan senjata Allah yang kita harusnya bertanding dan berjuang di luar sana. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bertanding itu sesuatu yang tidak menyenangkan sesungguhnya. Tapi ketika kita mau bertanding dengan melengkapi diri kita dengan segenap perlengkapan senjata Allah, kita tahu kita harus bertanding, kita wajib masuk dalam gelanggang pertandingan, di mana bukan hanya sekedar bertanding, tapi kita harus memenangkan pertandingan itu. Amin. Amin ya. Next. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa
yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang apa? Yang diwajibkan bagi kita. Next. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Mundur sedikit. Ketika kita ada dalam gelanggang pertandingan, Alkitab ajar kita. Kita harus apa? Tinggalkan semua beban dan dosa. Beban dan dosa itu akan terus coba merintangi dan menghalangi kita. Tapi kita akan bisa lakukan melewati rintangan ini kalau mata kita tertuju kepada Yesus. Oke, terakhir saya kasih ilustrasi. Ini bukan pergi lagi ya, ini bukan pergi jalan-jalan. Bapak Ibu Saudara, pernah lihat nggak pertandingan renang? Pernah lihat? Pernah lihat ya? Oke. Pertandingan yang paling tinggi levelnya adalah Olympic Games atau pertandingan renang namanya kejuaraan dunia renang. Mereka adalah orang-orang bule yang banyaknya ikut bertanding. Apa yang pernah perhatikan nggak? Kalau Bapak Ibu Saudara lihat tubuh orang-orang bule. Kecenderungan orang bule tubuhnya penuh dengan bulu, betul nggak? Mohon maaf, setuju nggak? Setuju ya? Tapi pada saat dia bertarung berenang, bulu yang melekat dalam tubuhnya itu dikerok habis. Nggak ada. Rambut yang masih tersisa dia tutup dengan pakaian yang anti air, tidak menghambat. Celana yang dipakai juga seperti itu. Bahkan mungkin kalau hitungan kasarnya, sehelai rambut yang masih tersisa di dada itu akan menghambat kecepatan dia bertanding. Seperti itulah harusnya ketika kita ada dalam gelanggang pertandingan dan tujuan kita adalah memenangkan pertandingan. Beban, rintangan, itu harus kita buang jauh-jauh. Jangan ingat-ingat segala sesuatu yang bisa merintangi dan membebani hidupmu. Sehingga pada akhirnya pertandingan yang kau jalani itu tidak akan pernah kau menangkan. Karena beban dan rintangan itu yang tidak pernah bisa kita atasi. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan hal yang terakhir. Semua beban, dosa, rintangan yang memang akan terus menghadang perjalanan pertandingan kita, itu harus kita jauhkan. Sisihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan pertandingan. Kita dapat mahkota dan fokus kita hanya kepada Yesus. Hanya muridlah yang Tuhan percayakan untuk menyelesaikan amanat agung. Apa ciri murid? Dia mau diajar, dia mau belajar, dan langkah selanjutnya dia wajib ikut pertandingan dan memenangkannya. Setelah itu dia kembali lagi diajar, berlatih, bertanding. Berhenti? Enggak. Balik lagi. Diajar, berlatih, bertanding. Jadi jangan, saya mau kasih tahu Bapak, sampai kapan Tuhan ajar saya? Tuhan, sampai kapan saya harus belajar? Sampai kapan saya harus bertanding terus? Terus kita akan belajar, diajar, belajar, bertanding sampai Alkitab katakan sampai sekali kelak kita bisa menjadi sempurna seperti Yesus.
Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, pas jam saya 9:15. Salam untuk Bapak Gembala di tempat ini. Senang sekali saya bisa melayani di tempat ini walaupun saya harus pakai baju berlapis-lapis loh ini. Karena saya tahu dingin. Yuk saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. F atau G? I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Mari kita angkat tangan kita, katakan, kami mau seperti-Mu, Yesus. Setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku memuliakan. Jemaat Tuhan saja katakan, jemaat Tuhan katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Dengarkan setiap doa dan seruan umat-umat-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau menjadi sama seperti-Mu, Yesus, disempurnakan dalam setiap jalan hidup kami.
Sama-sama kita katakan yuk. Semua kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengajar kami supaya kami menjadi murid Kristus. Kami mau diajar, kami mau belajar dan berlatih, dan pada akhirnya kamu mau masuk dalam gelanggang pertandingan. Dan aku berdoa kiranya pengurapan Tuhan yang mengajar kami senantiasa, Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Dari kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita beri yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu bisa berikan langsung oleh jemaat Tuhan, dan ada juga boleh dari GBI Suara Lembang. Menyaksikan juga pengumuman untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ladies, mari berkumpul di ibadah WBI hari Kamis 29 Januari di GBI Lembang pukul 9.30. Tema kali ini adalah Diagnosa dan Terapi, Firman Tuhan versus Dokter, dilayani oleh Dr. Agustina Karyanto. Dress code pakaian musim dingin. Ditunggu ya!
Puji nama Tuhan. Ada tambahan pengumuman untuk persembahan buat pembangunan gedung sekolah minggu akan dilaksanakan setiap minggu kedua. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah janji iman, ya. Ada juga nanti yang rindu untuk memberikan setiap bulan itu hanya minggu kedua ya Pak. Oke, ada tambahan lagi Pak Koyo? Sudah ya. Izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bukan dari pindahan gereja GBI cabang lain, ada Bapak Ibu? Saya persilakan untuk melambaikan tangan, hamba Tuhan di tempat ini akan menyambut Bapak Ibu. Ada yang gini-gini ya. Oke, lihat kanan kirinya ya. Mungkin saya kurang jeli. Oke, semuanya jemaat yang setia dan terus mengasihi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan.